Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Rasa, Ruang Asa dan Suara. Tempatnya kita berbagi cerita, inspirasi, dan wawasan yang bermanfaat untuk mahasiswa. Bareng aku Zahra yang akan menemani teman-teman beberapa menit ke depan. Tentunya hari ini kita akan membahas tentang membangun budaya literasi di kalangan mahasiswa. Nah, teman-teman, di era digital seperti ini, literasi menjadi salah satu yang sangat penting bagi mahasiswa. Namun, literasi bukan hanya tentang membaca, melainkan juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, hingga menghasilkan karya yang bermanfaat. Untuk membahas hal tersebut, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Duta Literasi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kita sambut narasumber kita. Boleh kau perkenalkan diri dulu? Ya, perkenalkan nama saya Said Muhammad Fadila sebagai Duta Literasi UIN SMA Banten periode dari 2025 sampai 2026. Perkenalkan, nama saya Saripul Bahri. Saya juga sama dengan Bang Said, diamanahkan untuk menjadi Duta Literasi dari 2025 sampai 2027. Terima kasih, Kak. Tentunya kita akan ngobrol tentang program kerja Duta Literasi, tantangan membangun budaya literasi, serta berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan mahasiswa untuk mengembangkan diri. Yuk kita mulai perbincangannya saja. Sebagai pembuka nih Kak, boleh dijelaskan terdahulu apa itu Duta Literasi dan bagaimana peran Duta Literasi di lingkungan kampus? Oke, jadi untuk secara kasarnya, Duta Literasi itu adalah wajah serta penggerak budaya membaca, kemudian juga budaya menulis, serta budaya berpikir kritis di kalangan mahasiswa, terkhususnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini. Dan peran yang selama ini kita jalani itu lebih kayak ke mengikis stigma atau pikiran-pikiran yang bertengger di para mahasiswa bahwasanya literasi itu membosankan atau literasi itu rumit dan sebagainya, dan juga kita juga menjadi fasilitator untuk menghidupkan ruang-ruang diskusi, ruang-ruang membaca gitu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu, Kak. Berarti peran duta literasi di lingkungan kampus ini masih menurut stigma para mahasiswa nih masih cenderung ini gitu ya, rendah Iya, gitu. betul. Jadi menurut kakak seberapa penting budaya literasi bagi mahasiswa saat ini dan mengapa mahasiswa perlu memiliki kemampuan literasi yang baik di tengah perkembangan teknologi dan media digital? Kalau pertanyaannya tentang apakah penting ya, apakah penting budaya literasi di kalangan mahasiswa, itu penting banget. Bahkan literasi itu bukan hanya sebagai hobi seharusnya. Di kalangan mahasiswa itu seharusnya sudah menjadi kewajiban sebagai mahasiswa untuk memahami atau bisa berliterasi dengan baik. Karena literasi itu adalah menjadi sebuah modal nantinya bagaimana mahasiswa ini akan menjalani kegiatan akademik ke depannya. Karena dengan literasi juga para mahasiswa nantinya akan dimudahkan karena pengetahuannya yang begitu luas, dan juga ke depannya di dunia kerja misalnya, pengetahuan-pengetahuan umum itu sudah tidak perlu lagi dipermasalahkan gitu. Karena mungkin ketika dia ingin mendaftar di suatu perusahaan, kalau dia memang sudah menyukai literasi, ya tinggal korelasikan saja gitu. Seperti itu. Jadi penting gitu ya karena untuk mencakup semuanya, salah satunya tadi untuk kerja gitu ya. Jadi tinggal mengkolerasikan aja gitu ya. Iya, betul. Nah, Kak, tentu Duta Literasi itu memiliki berbagai program dan kegiatan yang dijalankan.
Bisa diceritakan program kerja apa saja yang saat ini menjadi fokus Duta Literasi? Nah, kebetulan kan kita di Duta Literasi ini kan ada beberapa program gitu. Apalagi kita mungkin masa jabatannya 2 tahun. Tentu dari program ini banyak banget gitu yang udah kita susun, namun ada beberapa yang memang udah kita jalankan dan belum sempat untuk dijalankan. Nah, paling yang pertama tuh kita fokus untuk membangun kerjasama, kolaborasi sama komunitas-komunitas pencinta buku, kemudian juga komunitas literasi di luar seperti itu. Dan juga mungkin yang pernah lagi kita fokuskan juga, di mana kita datang ke tiap-tiap fakultas, karena masih banyak juga mahasiswa yang memang di tiap-tiap fakultas itu masih kurang tahu di mana perpustakaannya di fakultasnya gitu. Jadi kita datang ke fakultas, kita kerjasama dengan duta fakultasnya, duta prodi yang ada di sana untuk sama-sama kita memberikan informasi kalau di fakultas itu ada, perpustakaan. Kemudian kita juga hadir juga ya Bang ya, ke Ya. sekolah-sekolah, kemarin juga kita udah sempat ke Yayasan Al-Hikmah, kita bawa mobil perpustakaan UIN karena kebetulan UIN juga ada mobil perpusnya. Jadi itu kita manfaatkan untuk datang ke sekolah-sekolah gitu, untuk, apa namanya, ibarat kata jemput bola gitu, untuk, eee, kayak anak-anak yang memang susah untuk membaca atau mungkin kayak kurangnya kegiatan yang menarik, jadi kita manfaatkan mobil perpustakaan itu. Mungkin gitu doang ya program kita untuk saat ini. Dan akhir-akhir ini juga kita juga aktif buat mengisi bedah buku atau kita aktif di komunitas-komunitas literasi kayak seperti IBP Iya, Indonesian Book Party. Kita sempat aktif juga di sana dan kemarin terakhir itu saya sempat ngisi acara bedah buku di UKM Bahasa. Jadi ya semacam itulah kita berperan. terus mungkin ada juga kegiatan kita yang nantinya ini insyaallah setelah ini kita akan agendakan, di mana kita akan buat sekolah pinggir jalan gitu. Kayak gimana tuh Kak itunya, konsepnya? Nah, karena di Cicerem itu ya Bang ya, ada kayak misalnya tiap hari Senin itu ada kegiatan sekolah pinggir jalan gitu. Nah, kita udah agendakan dengan komunitas itu untuk sama-sama berkolaborasi untuk ngebuat kayak misalnya sekolah pinggir jalan, kayak misalnya anak-anak yang memang kita lihat, ada di pinggir jalan atau apa gitu. Nah, untuk tempatnya itu kita udah fokusin di Ciceri sama di Flyover Balaraja ya. Yes. Ya, tadi kan ada program yang kalau misalkan setiap fakultas tuh dicek gitu ya Pak, setiap perpustakaannya. Hmm. Nah itu di setiap fakultas udah ada perpustakaannya semua. Alhamdulillah untuk saat ini kita lihat udah aman semua ya Bang ya. Iya. Perpustakaan di tiap-tiap fakultas itu udah ada perpustakaannya. Yang sudah sudah dikunjungi fakultasnya itu sudah berapa fakultas ya? Kalau yang udah kita kunjungi, yang udah kita untuk kerjasama itu di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, FEBI, sama di Fakultas Tarbiyah. Tarbiyah, baru 2 itu doang ya Bang ya? Iya, betul begitu juga. Jadi belum semua ya. Belum semuanya. Nah, salah satu tantangan yang sering ditemui adalah masih rendahnya minat baca dan menulis di kalangan mahasiswa. Menurut Kakak, bagaimana cara menumbuhkan kebiasaan tersebut agar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mahasiswa? Sebenarnya tantangan itu yang minat baca itu ya disebutkan juga di buku matinya kepakaran karya Tony Foss bahwasanya memang tantangan terberat pada saat ini adalah rendahnya minat baca literasi. Jadi mungkin untuk kita mengatasi masalah itu solusinya adalah dengan kesadaran pertama itu kesadaran dari masing-masing individu bahwasanya literasi itu bukan hanya sekedar hobi, merupakan kewajiban untuk menambah wawasan. Nah, kalau diri ini udah sadar, cara menjaga kesadaran itu agar tetap ada di dalam diri kita adalah dengan mencari lingkungan yang suportif. Semisal kita udah sadar bahwasanya literasi itu penting, maka kita boleh bergabung sama komunitas-komunitas buku yang ada di Kota Serang atau yang ada di semisal ada di UIN. Kemudian setelah itu ikutlah kita untuk mengkampanyekan literasi itu sendiri. Jadi ketika kesadaran itu sudah muncul dalam diri kita, jangan biarkan kesadaran itu hanya muncul di diri kita, tapi
kita harus berpikir untuk mengajak orang lain sadar juga kayak gitu. Jadi bisalah untuk ikut mengkampanyekan literasi itu penting agar orang-orang lain juga ikut sadar kayak gitu. Memang sih di zaman sekarang ini literasi tuh benar-benar turun drastis gitu ya. Iya, Iya, betul. sehingga mahasiswa tuh walaupun banyaknya orang-orang datang ke perpus tuh literasinya pun kurang gitu ya. Karena kan emang sekarang itu sudah tergantikan oleh yang namanya AI, Iya, artificial iya. intelligence. Jadi dalam mencari informasi, ya mahasiswa-mahasiswa sekarang itu mengandalkan kecepatannya gitu. Karena ketika seseorang mencari informasi dan mengandalkan kecepatan, maka yang dikorbankan adalah kedalaman terhadap informasi tersebut, bagaimana pemahamannya dan penerapannya. Pun sebaliknya, ketika mahasiswa mencari informasi dengan tekun, dalam artian waktunya yang lumayan makan lama lah, waktu yang lama, maka kedalamannya pun juga pasti akan sangat baik gitu, kayak gitu seperti itu. Ya mungkin kalau sekarang-sekarang hanya beberapa saja kali ya yang ada seperti itu gitu ya. Iya betul. Karena Enggak, sekarang kan kita pengennya serba instan dan praktis iya, aja kan. Jadinya kita lebih milih yang ya udahlah ini aja lebih cepat. betul. Mm-mm. Lalu nih Kak, selain menambah wawasan gitu, apa saja manfaat yang bisa diperoleh mahasiswa ketika aktif dalam kegiatan literasi, baik untuk dunia akademik maupun pengembangan diri? Kalau dalam dunia akademik manfaatnya itu jelas lah. Ketika kita sebagai mahasiswa misalnya ingin membuat tugas seperti bikin artikel jurnal atau skripsi, itu kita nggak bisa pungkiri kita butuh yang namanya membaca sumber ya kan. Nah itu kan juga termasuk literasi. Kalau misalnya kita tidak terbiasa dengan itu, ya bagaimana kita mau menyelesaikan tugas itu gitu kan. Karena juga yang namanya mahasiswa, kita kan ada embel-embel mahanya, ya di atas level siswa. Ya maka kita harus lebih fokus terhadap literasi itu. Dan kalau untuk di dunia kerja sendiri, ya seperti yang tadi awal sudah sempat kita singgung ya, Iya benar. bahwasanya literasi di dunia kerja itu juga sangat penting karena gak mungkin para HRD merekrut orang-orang yang memiliki wawasan yang rendah, tidak mungkin juga kan. Ketika ini juga bisa menjadi nilai plus ketika misalnya kita mau masuk ke suatu perusahaan, misalnya perusahaan finansial, asuransi. Kemudian kita baca buku tentang asuransi. Nah itu mungkin ketika diinterview oleh HRD bisa menjadi nilai plus. Gitu. Betul ya. Jadi kalau misalkan apa namanya ada manfaatnya gitu ya berliterasi gitu kan. Iya pasti ada manfaat. Saat ini kan mahasiswa ini lebih banyak mengakses informasi melalui media sosial dan internet. Nah, bagaimana nih Kak cara memanfaatkan teknologi digital secara bijak agar tetap mendukung budaya literasi? Di era digital ini kan mungkin sangat memudahkan kita ya. Tapi kalau kita lihat lagi, nggak semua literasi digital itu memudahkan akses kita. Karena ada juga beberapa informasi yang memang benar-benar nggak sesuai atau mungkin berita bohong atau mungkin hoax gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa lah contohnya gitu, harus pandailah bijak menyaring informasi, kemudian juga melihat kayak tadi Bang saya sampaikan terkait misalnya kutipan atau mungkin kayak kita ngutip dari AI atau apa gitu, bener nggak gitu referensinya ada atau enggak gitu. Jangan langsung kayak misalnya kita copy paste langsung atau apa gitu. Ya harus benar-benar kita manfaatkan dengan baik dan juga kita harus saring lah gitu. Ini benar-benar memang ada atau enggak gitu. Dan juga mungkin kemarin saya sempat dapat juga nasihat dari pustakawan kita juga di UIN. Kata beliau tuh kita sebagai Gen Z lah khususnya di era digital ini jangan hanya sebagai penikmat doang gitu. Kita harus bisa juga untuk menjadi pencipta juga di era digitalisasi ini seperti itu. Iya, mungkin kalau saat ini mah ya kalau digital tuh mereka masih ada aja gitu yang tidak Iya. menggunakan secara bijak ataupun ingin serba ada gitu ya, Iya. serba langsung
gunakan AI terus kutipannya langsung di copy Iya, benar. paste gitu ya. Padahal kalau kita memanfaatkan secara bijak era digital yang hari ini merebak di mana-mana ya, itu kan ada yang namanya e-library, e-book. Itu kan sebenarnya sangat-sangat bisa memudahkan kita ya. Orang-orang yang semisal nggak punya waktu untuk ke perpustakaan atau nggak punya waktu untuk ke toko buku membeli buku, itu kan sebenarnya sudah dimudahkan oleh ya instrumen-instrumen tadi itu. Maka sebenarnya tinggal bagaimana kebijakan kita sendiri gitu ya, mengarahkan diri kita terhadap bagaimana menggunakan media sosial ini, digitalisasi ini tuh agar kita juga bisa mengupgrade kualitas diri kita gitu. Nah, menurut kakak ya, seperti apa gitu budaya literasi yang ideal di lingkungan kampus dan apa harapan Duta Literasi terhadap mahasiswa UIN SMA Banten ke depannya? Mungkin dari saya harapan dulu ya mungkin ya. Kalau saya tuh harapan saya mungkin budaya literasi ini tuh khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tuh bukan hanya sebagai sekedar kewajiban akademik. Kayak misalnya disuruh dosen untuk baca buku, cari referensi, enggak gitu. Saya berharap banget di lingkungan kita ini literasi itu sebagai kebiasaan setiap hari. Tanpa harus disuruh pun, tanpa pun ada mungkin kewajiban, itu jadi budaya kita mungkin. Itu mungkin harapan saya gitu. Karena saya ngelihat juga kadang agak miris gitu. Kita kadang hanya disuruh dosen baru baca buku, selebihnya nggak pernah gitu. Maka harapan saya itu agar budaya literasi ini tuh menjadi kebiasaan sehari-hari lah, khususnya di lingkungan kampus ini. Buat Kak Said, Iya, jadi kalau bicara seperti apa idealnya ya literasi di kampus itu, mungkin sedikit menambahkan bahwasanya budaya literasi di kampus itu idealnya adalah kayak ketika diskusi yang mencerahkan pemikiran para mahasiswa itu sudah menjadi sebuah gaya hidup kita di kampus. Jadi ketika di kantin, lorong-lorong, atau di bawah pohon, itu bukan hanya sekedar menjadi tempat berkumpul atau nongkrong-nongkrong biasa, tapi itu dimanfaatkan sebagai ruang untuk berdiskusi, untuk berliterasi, dan juga untuk saling bertukar pikiran. Nah, dan juga harapan kalau dari saya, harapannya itu adalah semoga para mahasiswa di Universitas UIN ini bisa sadar. Paling pertama itu sadar bahwasanya kita ini bodoh loh. Kalau misalkan kita udah sadar bodoh tapi kita masih malas membaca, itu nggak tahu kenapa kayak gitu ya. Karena kalau kita udah sadar diri kita ini banyak kurangnya, namanya juga manusia kan, banyak nggak tahunya. Itu harusnya kita sudah sadar akan literasi itu penting gitu. baik apa namanya harapan-harapan dari Kak Saripul, Kak Said ya, semoga mahasiswa UIN ini bisa mengembangkan literasinya lagi gitu ya, agar menambah wawasannya yang lebih luas. Nah, udah kerasa nih Kak, udah sampai di penghujung sesi podcast. Sebagai penutup, apa pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman mahasiswa agar lebih semangat dalam meningkatkan budaya literasi? Boleh siapa dulu Kak? Saya dulu nih ya. Ya, pesannya adalah jadikanlah membaca itu bukan sebuah hobi, tapi sebuah kebutuhan, sebuah kewajiban untuk diri kita dalam mengemban amanah sebagai mahasiswa. Oke, kalau dari saya mungkin pesan ya, mulailah membaca setiap hari satu halaman, menulis satu paragraf, dan belajar hal baru setiap harinya. Jangan tunggu untuk sukses baru berkarya, karena terkadang karya yang besar itu lahir dari kesalahan yang awalnya tadi menjadi pegangan kita seperti itu. untuk motivasinya Udah. luar biasa sekali ya teman-teman. Dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa
literasi itu bukan soal membaca dan menulis, tetapi tentang kita menemukan informasi, lalu berkarya gitu ya secara dalam dan banyak sekali manfaatnya untuk kita ke depannya. Terima kasih banyak kepada Duta Literasi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan cerita dan inspirasi kepada kita semua. Dan tentunya terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di episode podcast Rasa berikutnya. Tetap semangat belajar, terus berkarya, dan jadilah generasi yang literat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.